Apa bisa kita melihat yang berdoa bersama di masjid habis salat itu dianggap dia tidak mengikut sunnah karena tidak dibuat Nabi? Kan lagi-lagi pemahamannya begitu. Dibuat Nabi atau tidak? Tak usah. Kita yang dibuat Nabi saja. Terus mengapa dipraktekkan begitu kebanyakan umat Islam? Karena ada hadis. Walaupun hadis itu tidak fi'li. Karena hadis itu tidak perbuatan, tetapi ucapan Nabi. Apa kata Nabi? La yajtami'u mala'un fayad'u ba'duhum wa yu'minul ba'du illa ajabahumullah. Tidaklah berkumpul sekelompok orang, ada yang berdoa, ada yang mengaminkan, maka doa itu dikabulkan oleh Allah. Kita perdalam pula pada subuh kali ini tentang berdoa. Berdoa sesudah sholat secara khusus. Bagaimana ketentuannya? Secara umum berdoa itu memang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Ibadah, doa itu ibadah. Allah Ta'ala berfirman, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Masalah kapan mengabulkan itu hak Allah Ta'ala. Yang jelas berdoa itu adalah ibadah kepada Allah Ta'ala. Nah, orang mempersoalkan berdoa sesudah sholat wajib. Ada yang memahami tak ada doa sesudah sholat wajib. Kenapa? Karena Nabi tak buat. Nah, itu pemahaman yang seperti itu perlu juga kita diskusikan. Mengapa tidak mau berdoa setelah sholat? Karena Nabi tak buat, karena Nabi tidak mengajarkan. Itulah biasa yang dipopulerkan oleh seorang yang berpemahaman tidak boleh berdoa habis sholat. Tetapi apakah terlupa dengan hadis-hadis yang menjelaskan tentang berdoa sesudah sholat wajib yang disebutkan dalam Sunan At-Tirmizi, yang kata Nabi ketika ditanya ayyud du'ai asma, kapan doa itu paling didengar oleh Allah, kata sahabat Nabi. Lalu Nabi menjawab, jawfal lailil akhir, berdoa waktu yang paling didengar oleh Allah kapan? Di penghujung akhir malam. Di akhir malam itu detik-detik mau masuk salat subuh. Bahasa lainnya itu waktu sahur. Makanya dalam Al-Quran disebutkan wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur itu mereka memohon ampun. Jadi di antara waktu terbaik berdoa itu adalah di waktu sahur atau di ujung malam. Malam itu diawali dari tenggelamnya matahari, diakhiri dengan terbitnya fajar. Terbit fajar itu subuh. Berarti di akhir malam, detik-detik mau masuk subuh. Maka dekat-dekat mau masuk subuh itu memanfaatkanlah waktu sebaik-baiknya untuk berdoa. Mengapa ada imsak? Imsak itu kan kalau di bulan Ramadan kita lebih populer istilah itu kita sebut. Bahkan di jadwal imsakiyah Ramadan itu imsakiyah. Imsak. Nah, mengapa disebut imsak? Itu dalam mazhab Syafi'i. Istilah imsak yang beberapa menit menjelang masuknya waktu subuh. Padahal sebetulnya kita menahan makan dan minum itu sejak masuk waktu subuh. Tetapi kenapa disuruh berhenti beberapa menit sebelum masuk waktu subuh? Maksudnya itu disuruh hati-hati. Dan itu ada dasarnya, ditanyakanlah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berhenti makan dan minum saat sahur? Maka kata Aisyah radhiyallahu anha,
kira-kira 50 ayat yang dibaca orang beriman. Jadi 50 ayat itu kira-kira berapa menit, maka disesuaikanlah. Ambil jalan tengahnya, lebih kurang 10 menit. Makanya 10 menit sebelum masuk waktu subuh, ada yang kalau bulan Ramadan itu apa Pak, yang serinai. Itu kan belum masuk waktu subuh itu. Disuruh kita berhenti makan dan minum. Kenapa disuruh berhenti? Untuk dimanfaatkan agar waktu itu betul-betul digunakan untuk berdoa. Karena waktu itulah waktu paling didengar oleh Allah. Di penghujung malam, detik-detik menjelang subuh. Tapi banyak orang detik-detik itu itulah dia tidak berdoa. Apa yang dia lakukannya? Nonton TV, kemudian dengan aktivitasnya yang lain selain dari doa, zikir dan melafazkan kalimah-kalimah thayyibah. Padahal di waktu itulah saat di mana Allah Ta'ala mengabulkan doa. Jadi maksud mengapa disebut paling didengar, paling cepat dikabulkan, itu diantara maknanya. Doa yang paling cepat dikabulkan oleh Allah kapan? Di penghujung malam. Satu lagi kata Nabi, wa duburas salawatil maktuban. Duburas salawatil maktuban artinya di penghujung, maksudnya selesai dari salat fardu. Maktuban, salat wajib. Jadi kalau ada orang berdoa sesudah salat wajib, maka dia mengamalkan hadis ini. Tapi karena yang memahami tak dibuat Nabi katanya, maka dia tak mau mengamalkan ini. Kenapa tak mau berdoa? Alasan pertama, salat itu udah doa. Karena salat udah doa, tak perlu lagi berdoa. Yang kedua katanya karena doa itu tidak dibuat Nabi habis salat. Memang hadisnya tidak fi'li, tetapi hadisnya qauli. Hadis qauli itu, hadis itu kan dibagi 3. Hadis fi'li, perbuatan Nabi. Hadis qauli, ucapan Nabi. Hadis takriri, yang disetujui Nabi. Kalau fi'li tak ada Nabi mengucapkan, berarti itu sunnah juga. Tak ada terdeteksi hadis Nabi setelah sholat dia berdoa umpamanya, tak jumpa hadis. Bukan berarti tak boleh berdoa habis sholat. Terus dari mana kita tahu kalau berdoa setelah sholat itu sunnah? Dari hadis ini. Kapan doa paling didengar oleh Allah ya Rasulullah? Di penghujung malam, dan satu lagi selesai sholat wajib. Itu tanda Nabi menganjurkan berdoa di waktu yang utama. Tapi karena tak dijumpai ini, karena makanya konsep atau teori dibuat Nabi atau tidak itu tuh perlu diluruskan. Kalau orang memahami sunnah itu terbatas pada perbuatan Nabi, keliru. Dibuat Nabi atau tidak? Sunnah itu bukan hanya perbuatan, ucapan Nabi itu pun juga sunnah. Nah, jadi kan banyak orang hari ini membatasi sunnah itu hanya pada fi'li, pada perbuatan Nabi. Padahal ada juga sunnah itu qauli, ucapan Nabi. Bahkan ada lagi Nabi tak mengucap, Nabi tidak melakukan, tapi dia menyetujui, takriri. Ada lagi alasan yang menolak berdoa habis sholat ini, karena kata dia hadis itu tidak ada menyebut selesai sholat. Karena kata dubura itu maksudnya di ujung sholat, bukan selesai. Kenapa? Di ujung sholat itu yang setelah innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu yang dimaksud dengan doa itu katanya. Jadi kata dubura
Itu artinya penghujung katanya. Itu saya baca di buku Syekh bin Bas. Syekh bin Bas memahami kata dubur shalawatil maktubat itu penghujung salat, maksudnya detik-detik mau salam. Tapi kalaulah dipahami dubur itu artinya penghujung salat sebelum salam, bagaimana dengan hadis yang mengatakan man sabbaha, siapa yang bertasbih? Kan ada hadis itu. Man sabbahallah, siapa yang bertasbih menyebut subhanallah fi duburi kulli salatin, setiap selesai salat. Fi duburi kulli salatin artinya setiap selesai salat. Fa thalathan wa thalathin, 33 kali. Wa hamidallaha, dan bertahmid menyebut alhamdulillah thalathan wa thalathin, 33 kali. Wa kabbarallaha, dan bertakbir thalathan wa thalathin, 33 kali. Fatilka tis'atun wa tis'un, berarti itu 99. Wa qala tamamal mi'ah, kalau mau disempurnakan menjadi 100, maka ditambahkan lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang membaca itu? Kapan? Fi duburi kulli salatin. Kata duburi di situ maksudnya selesai. Fi duburi kulli salatin, selesai salat. Nah, kalau arti duburi itu diartikan di ujung salat, apa ada orang setelah fil alamina innaka hamidum majid subhanallah subhanallah 33, alhamdulillah alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, tambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada orang membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 itu di ujung, maksudnya sebelum salam, tak ada. Maka kata duburas salawatil maktubat dalam hadis pertama tadi, itu maksudnya selesai salat. Sebagaimana hadis ini, fi duburi kulli salatin, setiap selesai salat. Bagaimana orang yang membaca ini selesai salat? Ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri, diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Nah, itulah keutamaan melafazkan zikir-zikir sesudah salat, khususnya lagi yang Allahu Akbar 33, alhamdulillah 33, subhanallah 33. Subhanallah dulu, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Nah, itu poin pertama kita tentang hadis berdoa. Yang kedua, cara berdoa. Terkait cara berdoa, apakah mengangkat tangan atau tidak, itu sebetulnya ada perbedaan pendapat ulama terkait cara mengangkat tangan itu. Dalam hadis tentang orang mengangkat tangan menunjuk ke atas, ada khutbah Jumat itu, Allahumma ghfir, pernah kan Pak ya lihat ya? Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu di antara hadisnya itu berbicara tentang sahabat, bukan sahabat, tabi'in yang dilihat oleh sahabat. Dari Umarah bin Ruwaibah. Umarah bin Ruwaibah melihat khatib namanya Bishr bin Marwan, yarfa'u yadaihi 'alal mimbar, mengangkat tangannya di atas mimbar. Bishr bin Marwan. Faqala, lalu Umar bin Ruwaibah ini mengatakan, qabbahallahu hatainil yadain, semoga Allah memburukkan kedua tangan ini. Ditengoknya ada Bishr bin Marwan sedang khutbah, Allahumma ghfir lil muslimin. Lalu kata Umar bin Ruwaibah, semoga Allah burukkan kedua tangan ini. Itu ungkapan dia tak setuju dengan itu. Mengapa dia mengatakan begitu? Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazidu ala ayyaqulu biyadihi, ala ayyaqula biyadihi.
Nabi tidak menambahkan kecuali dengan tangan ini. Hakadha, ditunjukkannya Nabi tidak melakukan kecuali dengan tangan ini. Wa asyara bi isba'ihil musabbihah, dan menunjuk dengan jarinya. Nabi tidak berdoa dengan cara ini. Tapi kalimatnya itu dipahami oleh para ulama. Apakah menunjuk itu maksudnya berdoa atau menyebut Allah Ta'ala? Kan kalau khatib atau penceramah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau ketika berdoa itu kan menyebut Allahumma. Apakah boleh setiap menyebut Allah itu menunjuk ke atas? Boleh. Tapi jangan diyakini bahwa Allah berada di atas. Nah, itu masalah tuh. Problem musyabbiha, mujassimah. Menunjuk di atas itu menunjukkan kedudukan dan ketinggian. Ketinggian, kedudukan Allah, bukan tempat seperti yang kita pahami, seperti kursi. Karena kalau dia duduk seperti kursi yang dipahami seperti sebahagian yang berpemahaman istiqrar, duduk dia, maka dia disebut musyabbihah, memfisikkan Tuhan. Allah tak sama dengan makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak boleh diserupakan. Nah, oleh karena itu masalah menunjuk ke atas ini maksudnya adalah menunjukkan kedudukan dan ketinggian. Tak ada yang lebih tinggi daripada Allah kedudukannya. Sama juga seperti orang, seperti misalnya dia duduk di atas kursi kekuasaan selama 2 periode. Apakah duduk aja kerjanya? Duduk di atas kursi kekuasaan. Itu kan bahasanya majas, bahasanya tidak tekstual. Nah, ketika disebut Allah duduk di atas arasy, itu maksudnya bukan duduk fisik seperti yang kita maksud, berkuasa. Istaula maksudnya. Nah, jadi makna istawa itu panjang pembahasannya itu, tapi paling tidak ada hubungan sedikit dengan yang kita pahami menunjuk ke atas. Nah, oleh karena itu ada yang memahami hadis ini tekstual, ada yang memahami hadis ini dilihat konteksnya. Maka kalau ada orang yang berdoa begini, ya silahkan aja. Tapi jangan sampai menyalahkan orang yang berdoa begini. Karena berdoa seperti ini pun disebutkan dalam banyak riwayat dan hadis. Ada lagi orang yang menolak mengangkat tangan berdoa dan dikecualikan pada salat istisqa saja, seperti yang disebutkan dalam Sahih Bukhari. Penolakan itu juga harfiah. La yarfa'u yadayhi fi syai'in min du'aihi illa fil istisqa. Nabi tidak mengangkat kedua tangan dalam berdoa kecuali pada salat istisqa, minta hujan. Kan salat istisqa itu ada khutbahnya. Ya, ada salat, ada khutbahnya. Khutbahnya itu waktu meminta doa, memohon kepada Allah, maka Nabi mengangkat tangan. Begitu yang dipahami teksnya dalam hadis ini. Kalau dia mengatakan tidak mengangkat tangan, seakan-akan menafikan doa mengangkat tangan. Terus kapan mengangkat tangan? Hanya doa memohon hujan saja. Berarti doa selain meminta hujan itu tak mengangkat tangan. Kalau dipahami tekstual, Nabi tidak mengangkat tangan dalam berdoa kecuali pada salat istisqa. Berarti kalau salat subuh tak masuk. Nah, kalau orang memahami tekstual begitu. Kalau salat zuhur bukan salat istisqa. Oh, jadi kita tak boleh mengangkat tangan berdoa. Nah, orang yang memahami begini, dia terjebak dengan teks. Karena seperti menafikan. La yarfa'u yadayhi. Apalagi pakai istisna, pengecualian. La yarfa'u yadayhi fi syai'in min du'ahi illa. Tidak mengangkat tangan dalam berdoa kecuali
Itu kan seperti menafikan yang lain, seperti kita menyebut la ilaha illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Berarti hanya Allah saja yang disembah, selain Allah tak boleh disembah. Nah begitu juga la yarfa'u yadayhi fi syai'in, tidak mengangkat tangannya dalam berdoa, illa fil istisqa, kecuali pada salat istisqa. Nah kalau orang memahami begitu, maka dia akan menafikan mengangkat tangan dalam berdoa. Ditengoknya orang berdoa habis salat subuh, Pak, Bapak mengangkat tangan habis salat subuh berdoa. Iya, la yarfa'u yadayhi fi syai'in min du'aihi illa fil istisqa. Nabi tidak mengangkat tangan, Pak, dalam berdoa kecuali pada salat istisqa. Ini kan salat subuh. Akhirnya berapa banyak orang berdoa habis salat disalahkannya semua. Baru dia tak salahkan waktu salat istisqa. Ini keliru juga memahami begitu. Kenapa? Karena hadis itu ada ujungnya. Apa ujungnya? Fa innahu kana yarfa'u yadayhi hatta yura bayadu ibtaihi. Nabi angkat tangannya sampai terlihat ketiaknya. Berarti ngangkat tangan tinggi-tinggi. Terus gimana maksudnya? Nabi tidak mengangkat tangan tinggi-tinggi kecuali pada salat istisqa. Boleh jadi ngangkat tangan juga di tempat lain, tapi tak setinggi waktu salat istisqa. Kan memahami hadis itu harus sampai ke ujung. Tapi karena hadis itu dipotong, akhirnya dia salah paham. Yang kedua, ada analisa para ulama. Nabi tidak mengangkat tangan dalam berdoa kecuali dalam salat istisqa. Penafian yang disebutkan oleh, andaikan ini dipotong lah, umpamanya tak adalah hadis mengangkat tangan sampai terlihat ketiaknya, berarti tinggi-tinggi. Andai dipotong sampai Nabi tidak mengangkat tangan dalam berdoa kecuali pada salat istisqa, titik umpamanya, itu pun tak bisa menjadi dalil bahwa tak boleh berdoa habis salat biasa. Kenapa? Karena menafikan itu tidak lebih kuat daripada mengisbatkan. Ada nafi, ada isbat. Kalau isbat gimana? Umpamanya Anas bin Malik bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah engkau berdoa sesudah sholat? Lalu Nabi mengatakan, saya tidak berdoa mengangkat tangan. Apakah engkau mengangkat tangan sesudah sholat? Apakah engkau berdoa dengan cara mengangkat tangan sesudah sholat umpamanya? Ditanya Nabi begitu tuh umpamanya oleh Anas bin Malik. Lalu Nabi jawab, aku tidak mengangkat tangan dalam berdoa kecuali pada sholat isya. Kalau begitu kisahnya, berarti tak boleh kita mengangkat tangan. Tapi Nabi tidak mengakui begitu. Ini kan bukan pengakuan Nabi, ini hanya ucapan Anas bin Malik. Dan ucapan Anas bin Malik menafikan tidak menjadi hukum. Kenapa? Menafikan itu tidak kuat dibandingkan dengan isbat. Kalau isbat itu dari Nabi langsung, aku tidak mengangkat tangan dalam berdoa. Tapi ini bukan Nabi yang mengatakan begitu, Anas bin Malik. Kenapa bisa tidak kuat? Karena Anas bin Malik tidak sepanjang hayatnya bersama Nabi. Anas bin Malik itu baru berjumpa Nabi waktu Nabi hijrah ke Madinah. Artinya Nabi selama di Makkah. Ini andailah hadis ini diterima, gimana caranya tuh hadis-hadis ketika Nabi berada di Makkah, apa tak pernah berdoa Nabi? Oleh karena itu tak bisa dijadikan sebagai landasan kuat kalau Nabi tidak mengangkat tangan dalam berdoa kecuali dalam salat istisqa itu. Hadisnya sahih, tapi pemahamannya kadang-kadang yang perlu diluruskan. Banyak orang terjebak. Saya menjumpai orang-orang yang mengatakan tak ada doa habis sholat, tak ada begitu. Kenapa tak berdoa? Tak ada Nabi berdoa habis sholat. Terus apalagi ngangkat tangan? Ada juga boleh berdoa habis sholat, tapi tak usah ngangkat tangan. Terus kapan mengangkat tangan? Waktu sholat istisqa. Itu yang memahami teks begitu ada memang, karena terjebak dengan hadis-hadis ini.
Saya doa katanya, tapi saya tidak angkat tangan, karena ngangkat tangan itu hanya waktu minta hujan. Nah ini, nah apakah ada hadisnya mengangkat tangan itu? Supaya jangan diklaim gara-gara satu hadis tadi langsung dikatakan tidak mengangkat tangan di tempat lain. Maka hadis-hadis tentang mengangkat tangan ini amat sangat banyak. Ada hadis riwayat Abu Musa Al-Asy'ari dalam Sahih Bukhari. Ada pula hadis diriwayatkan dari Salman Al-Farisi. Apa kata Nabi dalam sebuah hadis? Inna rabbakum hayyun karim yastahyi min 'abdihi ay yarfa'a ilaihi yadayhi fayaruddahuma sifran. Nabi, sesungguhnya Allah Ta'ala, kata Nabi, sesungguhnya Allah Ta'ala maha dermawan dan maha mulia. Bisa juga maksudnya maha menghidupkan, itu maksud maha dermawan, maha mulia. Yastahyi min abdihi, Allah malu kepada hambanya. Kenapa Allah malu? Ketika hamba itu mengangkat tangan berdoa kepadanya. Allah malu kepada hambanya yang mengangkat tangan ketika berdoa. Fayaruddahu masifran, lalu Allah mengembalikan doa itu dengan tangan hampa. Allah kembalikan doa itu sia-sia, tak ada jawaban. Jadi kalau ada orang berdoa ngangkat tangan, Allah malu kepada hamba itu. Kalau tak ku beri malu aku kepada hambaku ini. Artinya mengangkat tangan itu salah satu cara untuk dikabulkannya doa kita. Karena kalau kita berdoa angkat tangan lalu tak dapat apa-apa, Allah malu kepada hambanya. Itu apa maksudnya? Itu menunjukkan bahwa kita disuruh berdoa dengan cara mengangkat tangan. Hanya saja ketika hadis ini bersifat qauli, ada juga orang yang tidak mau melakukan itu. Ini kan Nabi cuma umum aja katanya. Nabi cuma mengatakan sesungguhnya Allah malu. Tapi kan Nabi tak disebutkan dalam riwayat Nabi mengangkat tangan berdoa habis sholat. Lagi-lagi terjebak kepada fi'li. Hari ini banyak orang terjebak pada sunnah yang terbatas pada fi'li. Pokoknya untuk menentukan ini disunnahkan itu dibuat Nabi atau tidak. Itu kan fi'li saja. Dibuat Nabi atau tidak. Apa pernah Bapak Ibu menjumpai keadaan seperti itu sekarang? Ini dibuat Nabi atau tidak? Banyak yang begitu. Sikit-sikit dibuat Nabi atau tidak? Itu pertanyaannya diluruskan dulu. Kalau ada orang, ini yang begini dibuat Nabi atau tidak? Luruskan pertanyaan dulu. Gimana meluruskan pertanyaan itu? Ini termasuk sunnah Nabi atau tidak? Nah, berarti sunnah bisa bukan perbuatan Nabi tapi qaul, ucapan. Bisa juga persetujuan walaupun Nabi tak buat. Tapi kalau dibatasi pada perbuatan, dia tidak sedang membicarakan sunnah secara utuh, tapi sunnah yang terpisah, hanya diambil bagian dari sunnah, perbuatan. Padahal sunnah tidak cukup dengan perbuatan. Berapa banyak sunnah itu tidak dibuat Nabi tapi disetujui Nabi. Berapa banyak sunnah itu tidak dibuat Nabi tapi diucapkan Nabi. Nah, itu perlu menjadi pertimbangan dalam membahas apa itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada beberapa analisa, ini sudah kita bahas. Berdoa dan mengaminkan doa. Nah, ada lagi ketentuan. Ada orang berdoa, ada pula yang mengaminkan doa. Itu kalau dipahami secara tekstual, ya orang akan mencari. Kalau orang memahami perbuatan Nabi, dia akan cari. Ditengoknya orang kan ada masjid. Kalau di sini kan nampaknya enggak kan? Nampaknya enggak Pak ya. Artinya tidak doa bersama. Tapi kan ada masjid-masjid kita pada umumnya kan zikir bersama, habis itu doa. Nah, apa bisa kita melihat yang berdoa bersama di masjid habis sholat itu dianggap dia tidak mengikut sunnah karena tidak dibuat Nabi? Kan lagi-lagi
Pemahamannya begitu. Dibuat nabi atau tidak? Tak usah. Kita yang dibuat nabi saja. Terus mengapa dipraktekkan begitu kebanyakan umat Islam? Karena ada hadis. Walaupun hadis itu tidak fi'li. Karena hadis itu tidak perbuatan, tetapi ucapan Nabi. Apa kata Nabi? La yajtami'u mala'un fayad'u ba'duhum wa yu'minul ba'du illa ajabahumullah. Tidaklah berkumpul sekelompok orang, ada yang berdoa, ada yang mengaminkan, maka doa itu dikabulkan oleh Allah. Jadi mengapa ulama-ulama kita mengamalkan begitu? Dia ingin doanya dikabulkan. Tidaklah berkumpul, ada yang berdoa, ada yang mengaminkan, maka doa seperti itu diijabah. Illa ajabahumullah. Itulah maka dipraktekkan. Kenapa habis salat khusus? Bukankah habis salat khusus itu masih berkumpul? Itu maknanya. Berkumpul, masih berkumpul. Masih ada orang-orang habis salat. Nah, karena kita masih ngumpul, lalu ada yang berdoa, ada yang diaminkan, ada yang mengaminkan, maka doa itu dikabulkan. Apalagi tadi kata Nabi ketika ditanya kapan doa paling didengar? Setelah salat. Itu maka dihubungkan hadis pertama tadi dengan hadis ini. Maka dipraktekkanlah doa itu secara berjamaah. Bagi yang mau. Bagi yang tak mau ya tidak kita cela juga. Pokoknya jangan cela-mencela lah. Intinya praktek mau doa bersama, mau doa masing-masing. Intinya jangan pernah mencela. Yang berdoa sendiri ada juga dalilnya. Dalil umum juga, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku kabulkan. Gimana caranya? Sendiri bisa, berjamaah bisa juga. Dalil-dalilnya juga ada. Kemudian ada lagi. Ada yang tidak mau berdoa sama sekali habis sholat. Ada yang mau berdoa tapi tidak mau mengangkat tangan. Ada pula yang mau berdoa habis sholat dengan cara mengangkat tangan tapi tak mau mengusap ke wajah. Ada lagi. Masalah mengusap ke wajah itu sebetulnya dibahas juga oleh para ulama. Di antaranya Imam As-Sun'ani dalam kitab Subulus Salam. Wa min adabid du'a kaunuhu fil awqati wal amakin, di antara adab-adab berdoa, kalau ingin doa itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala, maka raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Terus setelah mengangkat kedua tangan selesai berdoa, lalu mashul wajhi, mengusap wajahnya dengan kedua tangan selesai berdoa. Apa tujuannya? Tujuannya agar ketika berdoa itu rahmat Allah turun, maka rahmat Allah itu diusapkan ke anggota tasyrifan, akram, asyraful a'dha, anggota tubuh yang paling mulia, wa ahaqquha bitakrim, dan paling berhak untuk dimuliakan. Itu kata Imam As-Sun'ani. Makanya wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu diantara tujuannya agar rahmat Allah itu diusapkan ke wajah, itu maksudnya berhak untuk dimuliakan. Tetapi memang ada yang menolak begitu. Kecuali dalam keadaan tertentu, misalnya doa kunut. Kalau kunut subuh itu tidak dianjurkan mengusap ke wajah, kecuali mazhab Hambali pada kunut witir. Mazhab Hambali mensunnahkan kunut pada salat witir di bulan Ramadan, sejak awal sampai terakhir. Kalau mazhab Syafi'i, kunut witir itu dilaksanakan separuh terakhir, malam ke-16 Ramadan pakai kunut witir. Nah, dalam mazhab Hambali, kalau kunut witir, maka selesai berdoa itu diusapkan ke wajah. Dalam mazhab Syafi'i, baik kunut witir maupun kunut subuh maupun kunut nazilah, selesai berdoa tidak dianjurkan mengusap wajah di dalam sholat. Tapi berdoa secara umum sesudah sholat, maka disunnahkan mengusap wajah. Namun sebenarnya kalau kita mengkaji pemahaman mazhab Hanafi,
Maliki, Syafi'i, Hambali, semuanya menganjurkan berdoa sesudah sholat, berdoa sesudah mengusap wajah sesudah berdoa itu disunnahkan. Di antaranya penjelasan ini. Dan itu sebetulnya ada hadisnya. Hadis itu di dalam Sunan Ibni Majah. Fa idza faraghta famsah bihima wajhaka. Apabila selesai berdoa maka usaplah wajahmu. Itu hadis Nabi yang dijadikan dalil dalam mazhab Hanafi, selesai berdoa mengusap wajah. Ada pula mazhab Maliki, wa yustahabbu ay yamsaha wajhahu biyadaihi aqibahu ay ad-du'a. Mengusap, disunnahkan mengusap wajah dengan kedua tangan selesai berdoa, karena itu dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu penjelasan ulama mazhab Maliki. Dalam mazhab Syafi'i lebih detail lagi. Imam An-Nawawi mengatakan, wa min adabid du'a kaunuhu fil awqati wal amakin wal ahwali syarifah wa istiqbalul qiblah wa raf'u yadayhi wa mas'u wajhihi ba'da faraghihi wa khafdus sauti bainal jahri wal mukhafatah. Di antara adab berdoa adalah berdoa di waktu-waktu tertentu, di tempat-tempat tertentu, dalam keadaan-keadaan yang mulia, menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, mengusap wajah selesai berdoa. Itu adab-adab berdoa yang harus diperhatikan. Mazhab Hambali juga begitu. Ini yang mazhab Hambali. Orang berdoa mengusap wajahnya. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Dalam mazhab Hambali bahkan dalam kunut pun mengusap wajah. Hanya kita yang bermazhab Syafi'i dalam kunut tidak dianjurkan. Cuma di sini tak kunut, ini tak perlulah kita bahas lagi gitu. Ya, kalau kunut selesai. Bahkan kata dia setelah kunut sekalipun katanya, dan di luar salat pun katanya selesai berdoa disunnahkan mengusap wajah. Nah, sekarang terakhir sebelum kita berdiskusi, pertanyaan ditujukan kepada Syekh Ibnu Baz, ulama Saudi, di mana ulama Saudi ini dia dalam prakteknya tidak juga kunut pada salat subuh. Kemudian ditanyakan tentang mengusap wajah. Ma hukmu mashil wajhi bil yadain ba'da du'a? Apa hukumnya mengusap wajah dengan kedua tangan setelah berdoa? Kemudian ditanya lagi, wa khassatan ba'da du'ail kunut, khususnya setelah doa kunut katanya, dan setelah salat sunnah, wa ba'dan nawafil. Maksudnya kalau selesai salat sunnah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mengusap wajah. Kemudian didoakannya syekhnya, setelah itu syekh menjawab. Apa kata syekh? Nah, ini jawaban syekh. Waalaikumsalam. Setelah dijawabnya salam, langsung dia katakan hukmuhu annahu mustahab. Hukum mengusap wajah itu adalah sunnah. Dari mana dalilnya? Disebutkan dalam kitab Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram, di bab zikir dan doa, di bab terakhir dalam kitab Bulughul Maram. Terdapat hadis tentang itu yang kalau dikumpulkan seluruhnya mencapai derajat hasan. Jadi Syekh bin Baz mengatakan sunnah. Tapi mengapa ada orang yang tak mau mengusap wajah itu? Alasan dia hadisnya dhaif. Siapa yang mendhaifkan itu? Syekh Nasiruddin Al-Albani. Nah, Syekh Albani itulah yang mengatakan tidak sunnah mengusap wajah. Padahal ulama-ulama terdahulu mengatakan hadis itu hasan. Bahkan Syekh bin Baz pun menyebut hadisnya hasan, jadi bisa diamalkan. Itulah pembahasan kita pada subuh kali ini. Mudah-mudahan ada pemahaman kita.
dalam hal ini dan bisa memperkuat keyakinan kita bahwa memang jelas, tegas. Dalam Sunan Abi Daud ini lebih tegas lagi. Dari Sa'ib bin Yazid dari ayahnya, apabila Nabi berdoa maka beliau mengangkat kedua tangannya lalu mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Nah itu jelas. Tapi kan problem di dalam pemahaman ini kan ada yang tidak mau, ada yang mengatakan dhaif segala macam. Tetapi ulama-ulama pada umumnya menghasankan hadis itu. Alhamdulillah setelah ini kita berdiskusi. Kalau ada yang mau kita diskusikan, kita perdalam kajian kita ini dalam diskusi. Ada yang mau ditanyakan? Iya. Sunnah istisqa sampai nampak kalau kegiatan itu. Iya. Kalau beberapa selain istisqa dan kita mengatakan kita sampai kita nampak sampai nampak kita boleh selesai istisqa. Boleh juga. Jadi bukan hanya sholat istisqa itu sebetulnya. Itu yang diketahui oleh Anas bin Malik. Kan yang meriwayatkan Anas bin Malik. Yang diketahui oleh Anas bin Malik, Nabi tidak mengangkat tangan tinggi-tinggi sampai terlihat ketiaknya kecuali dalam sholat istisqa. Waktu Nabi berada di Mekah dulu, apa tahu Anas bin Malik? Nah, itu makanya tidak berarti menafikan itu sudah menjadi hukum. Kenapa? Dalam riwayat lain Nabi berdoa di luar sholat istisqa, ada juga sampai setinggi itu. Ada juga. Umpamanya dalam hadis tentang wukuf di Arafah. Nabi kalau dia wukuf di Arafah, angkat tangannya tinggi-tinggi berdoa. Berarti enggak terbatas pada sholat istisqa. Tapi kenapa dikatakan kecuali pada sholat istisqa yang diketahui oleh Anas bin Malik? Nah, jadi apakah ada hadis lain tentang Nabi mengangkat tangan di luar sholat istisqa tapi sampai terlihat ketiaknya? Ada? Mana hadisnya? Ini kita lihat hadis beberapa. Nabi secara umum bahkan hadisnya Nabi mengangkat tangan dalam berdoa sampai terlihat ketiaknya. Nah, di antara hadis-hadisnya ada hadis lain tadi belum Nah itu tidak menunjukkan bahwa hanya pada sholat istisqa saja ini. Nah ini bukan waqala Abu Musa al-Ash'ari da'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam thumma rafa'a yadayhi wa ra'aitu bayadha ibtayhi. Enggak ada istisqanya nih. Kalau yang ini enggak ada istisqanya. Dari Abu Musa al-Ash'ari dia berkata Rasulullah berdoa, berarti doa secara umum. Enggak tahu keadaannya di mana saja. Jadi membatasi tadi itu tidak mutlak. Berarti ulama memahaminya apa? Berarti itu dipahami yang disaksikan oleh Anas bin Malik saja. Kalau Abu Musa al-Ash'ari, ini kan Abu Musa al-Ash'ari melihat Rasulullah berdoa dan beliau mengangkat kedua tangannya ketika berdoa itu sehingga terlihat ketiaknya. Berarti tinggi-tinggi. Jadi dalam keadaan tertentu Nabi juga enggak tinggi-tinggi, bukan hanya pada sholat istisqa. Gitu ya. Itu riwayat tentang Nabi ngangkat tangan tinggi-tinggi di Arafah itu menunjukkan bahwa tidak terbatas pada sholat istisqa saja. Wallahu a'lam bissawab. Nanti gara-gara ini nanti dianggap pula salah nanti kalau ada orang habis sholat, oh ini tak sesuai sunnah nih karena yang begini ini hanya sholat istisqa, nanti dipahami begitu pula kan. Padahal hadis boleh jadi ada orang habis sholat tahajud dia. Sebetulnya apa maksudnya? Begitulah permohonannya itu sangat kuat.
Mohon juga begini dalam keadaan tertentu. Tapi ada masanya permohonan itu sangat hajatnya sangat kuat. Maka dia mau ya Allah sampai menangis-nangis itu. Itu menunjukkan bahwa tidak apa-apa mengangkat tangan di luar salat istisqa dengan cara tinggi-tinggi, itu pun tidak masalah. Ada beberapa riwayat tentang cara berdoa. Kalau kita mau kaji cara berdoa di hadis yang lain, rafa'a yadaihi yahdhu, Nabi mengangkat tangan setinggi bahu, hadwa mankibaihi. Ada pula dalam riwayat lain mendekatkan kedua tangannya, wa nazara wa, lalu dia melihat ke tangan, telapak tangan. Kalau ada orang berdoa gini sunnah juga. Mazhab Hanafi begini pakai yang hadis ini. Mazhab Hambali begini. Mazhab Syafi'i begini dan begini. Kedua-duanya digabungkannya. Jadi boleh jadi begini mazhab Syafi'i juga, begini mazhab Syafi'i juga. Walaupun ada orang ini mazhab Hambali, Syafi'i membolehkan kedua-duanya. Ini Syafi'i tak ada masalah tuh. Hanafi harus begini, Hambali harus begini, Syafi'i begini dan begini. Dan begini. Boleh, tak ada masalah. Gitu ya. Baik. Habis, Pak? Ada lagi yang mau kita diskusikan? Tak ada. Nah, kalau tak ada, kita cukupkanlah sampai di sini.